Misalnya yang kita butuhkan hari ini adalah seorang pemimpin, bukan penguasa, yang juga concern terhadap rakyat. Enggak, sebenarnya ini mendadak sebetulnya. Artinya mendadak bahwa setelah session pertama pada saat mencoba untuk cek ombak bikin diskusi kebudayaan Indonesia di persimpangan sejarah gitu, terus tiba-tiba keesokan harinya itu Mas Hardi wafat. Oke, bergulir berapa hari, tapi terus tiba-tiba waduh ini bikin sesuatu lagi gitu, karena memang juga diskusi kebudayaan itu saya dan beberapa teman-teman, ada Mas Haris, ada Mas Indro, ada Mas Malik, segala macam yang kalau bisa kita bikin diskusi kebudayaan sebulan sekali. Tapi yang dalam kasus Mas Hardi tiba-tiba wajib buat, dan saya bilang waktu itu waduh kalau sekiranya di awal bulan terlalu mepet waktunya, tapi enggak, ini harus jadi sebuah momentum karena memang juga bertepatan dengan 7 hari, karena memang juga di dalam tradisi Muslim itu ada 7 harian, ada 40 harian, ada 1000 harian seperti itu. Oke, kita mencoba untuk mengambil momentum itu, tapi juga sebetulnya yang saya bilang juga ke beberapa teman-teman pembicara bahwa kalau bisa kita mencoba untuk lewat sosok beliau, lewat sosok Mas Hardi itu kita tidak hanya bicara tentang seni rupa, kita tidak bicara tentang seni lukis yang digauli yang di aktivitas Mas Hardi, tapi juga kita mencoba untuk melihat sisi lainnya bahwa Mas Hardi juga sebagai seorang yang cukup peduli kepada lingkungan, dan dia juga punya kreativitasnya juga menyoroti masalah sosial dan sosial politik. Jadi aku bilang oke, insya Allah aku bisa laksanakan ini, karena memang juga akhirnya ya alhamdulillah banyak teman-teman yang bantu. Ada Aidi Usman, ada Pak Arif di teater kecil, ada Pak Iwan, Kasudin kebudayaan DKI, yang yaitu tadi. Tapi pada intinya adalah bahwa saya mencoba untuk bikin diskusi kebudayaan ya, karena atmosfer realitas kenyataan sosial politik yang terjadi di negeri ini gitu tuh ya buat saya sangat memprihatinkan sebetulnya. Apalagi juga saya nggak begitu yakin juga the next presiden misalnya punya concern terhadap masalah kebudayaan. Kalaupun misalnya Presiden Jokowi memberikan dana abadi kebudayaan itu yang sampai detik ini tidak begitu terasa manfaatnya di dalam perkembangan kebudayaan, apalagi perkembangan seniman pada umumnya. Nah, artinya bahwa kegiatan ini mudah-mudahan juga bisa jadi pemantik, bisa jadi trigger, bisa jadi untuk juga seniman-seniman lain di kota-kota lain mempunyai concern terhadap perkembangan kebudayaan di kotanya masing-masing, sehingga juga muncul keberanian ya untuk juga karena memang juga kebebasan bersuara, kemerdekaan itu sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar di dalam proklamasi kemerdekaan dan lain sebagainya. Mas Emil,
artinya ini suara budayawan untuk pemerintah atau seperti apa sih, Bang? Aku nggak bisa terlalu ini suara budayawan untuk pemerintah, enggak, karena kita sebagai warga negara, kita mencoba melihat apa yang terjadi, baru kemudian walaupun kita juga bisa menduga, tapi maksud saya adalah bahwa saya sebagai warga negara mencoba untuk melihat apa yang dilakukan oleh government. Ya. Karena yang kita butuhkan hari ini, kalau saya misalnya, yang kita butuhkan hari ini adalah seorang pemimpin, bukan penguasa, yang juga concern terhadap rakyat. Itu aja saya pikir. Artinya kalau rakyat tuh merata ya. Nah, merata, bukan cuma sekedar urusan seniman hanyalah sebagai sebagai sebuah sebagai sebuah bisa jadi sebagai sebuah kendaraan, ya, bisa jadi sebuah cara, sebuah wadah. Saya pikir itu. Saya nggak mau terlalu benang merahnya apa, terus nanti hasilnya apa, enggak. Kita hanya coba untuk yuk berbuat yuk, entah itu ada hasilnya atau ada manfaatnya untuk ke depan, untuk terus juga bisa merubah keadaan itu. Cuman itu bukan mimpi, tapi maksudnya kita nggak punya kuasa apa-apa. Kita hanya mencoba untuk bergerak, mencoba untuk berbuat. Itu aja. Minggu depan dengan pembicara Bre Redana dan Arahmayani. Bre Redana adalah seorang sastrawan, dia juga jurnalis surat kabar Kompas, dia cerpenis terbaik, dia penulis banyak buku. Terus kemudian Arahmayani ini adalah seorang perupa, dia seorang performance art. Dia juga, aku bilang, walaupun nggak begitu banyak orang tahu, tapi aku bilang dia adalah juga seorang kawan dari Dalai Lama. Tapi tetap tentang Mas Hardi? Tentang Mas Hardi, benar. Iya, tentang Mas Hardi. Kita akan coba untuk gali lebih dalam, tapi ya itu tadi, dari perspektif yang berbeda untuk urusan sosial, dan mencoba untuk habis itu kalau mungkin juga kalau dari Arahmayani bukan cuma sekedar ngomongin soal urusan kebudayaan, kesenian, tapi juga mungkin masalah gender, ya, masalah pergerakan sosial dan lain sebagainya. Kira itu.